Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Muhammad Rian Farizi, dan di sebelah kiri saya ada Satria Aziz Fandi. Saya Tiara Calisla Bangwana. Saya Nadila Anas Beril. Saya Quina Salsabila. Saya Fabian Ahmad Zafir. Baiklah, di sini kelompok kami membahas tentang polusi udara. Polusi udara itu sangat berdampak pada kualitas udara yang kita hirup. Di sini kami membahas tentang tahap kondensasi dan tahap presipitasi. Sebenarnya di seluruh tahap itu semuanya terganggu, tetapi yang paling terganggu dan kami bahas sekarang adalah tahap kondensasi dan tahap presipitasi. Baiklah, yang pertama itu tahap kondensasi atau pembentukan awan. Proses normalnya ialah uap air naik dan menyatu dengan partikel alami atau debu atau garam laut, membentuk titik-titik air di bawah di awan. Dan pada gangguan polusinya, polusi udara menambah jumlah aerosol atau partikel padat secara berlebihan dari asap kendaraan dan pabrik. Kenapa proses ini dapat terganggu? Karena partikel polutan ini terlalu banyak dan kecil. Mereka berebut uap air sehingga titik-titik air di awan menjadi sangat kecil dan ringan. Dampaknya ialah awan sulit menjadi cukup berat untuk jatuh sebagai hujan. Ini menyebabkan penundaan hujan di suatu tempat, tetapi bisa memicu badai ekstrim di tempat lain karena energi yang terkumpul terlalu besar. Baiklah, tahap yang kedua itu tahap presipitasi atau turunnya hujan. Proses normalnya ialah air jatuh ke bumi dengan pH netral atau sedikit asam alami, sekitar 5,6. Gangguan polusinya ialah gas buang industri mengandung sulfur dioksida (SO2) dan nitrogen oksida (NOx). Kenapa tahap ini bisa terganggu? Karena saat gas-gas ini bertemu uap air di langit, terjadi reaksi kimia yang mengubah air hujan menjadi asam kuat atau asam sulfat dan asam nitrat. Dampaknya ialah terjadilah hujan asam. Air hujan ini memiliki sifat korosif yang merusak apapun yang disentuhnya. Untuk lebih jelasnya bisa menyaksikan video yang telah kami buat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Jadi kami dari kelompok 5 Geografi. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai polusi udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Fabian Ahmad Zafir dan juga Satria Aziz Fandi hari ini akan mensosialisasikan tentang siklus air jernih kepada Kak Ari Asyari. Nah, baik Kak. Jadi yang akan kami jelaskan ini, jadi yang pertama ini saya mau tanya dulu Kak nih. Oke. Kakak tahu nggak kalau kualitas udara di Palembang ini nih sekarang ini nih dia tuh berada pada kategori sedang Kak? Wah, belum tahu tuh. Belum tahu ya? Jadi Mbak, polusi udara di Palembang itu terhitung dari tanggal 16 April 2026 berada di kategori sedang, itu dengan AQI 57. Terus polutan utamanya itu 2,5 PM, sekitar 15 mikrogram per meter kubik. Terus kondisi ini tuh masih dibilang aman, tapi perlu tetap kita pantau dan kita harus tetap jaga udara di Palembang. Udara sama air itu saling terhubung. Dalam siklus hidrologi, mereka juga saling terhubung. Jadi kalau polusi udaranya baik, udaranya juga baik. Makanya di sini tertulis udara bersih, air jernih. Nah, jadi gara-gara kondisi ini nih Kak ya, dia tuh kan jadi kualitas udara ini kan banyak polusi udara Kak. Nah, polusi udara ini nih membuat tahapan siklus hidrologi di Palembang ini nih ada beberapa tahap yang terganggu Kak. Contohnya yang pertama Kak. Yang pertama itu pada tahap kondensasi Kak. Nah, jadi tahap kondensasi ini kalau dia proses normalnya nih ya tanpa gangguan polusi udara Kak ya. Dia itu uap airnya itu kan bakalan naik terus nyatu dengan partikel alami lalu membentuk titik-titik di awan, titik-titik air di awan. Nah, sedangkan kalau ada gangguan polusi udara, dia ini polusi udaranya ini nih malah menambah jumlah aerosol pada awan itu Kak. Jadi berlebihan asapnya di situ. Nah, ini ada dampaknya Kak. Tahu nggak kira-kira dampaknya apa? Nah, jadi saya jelasin ada apa ya. Dampaknya itu
awalnya tuh jadi sulit, jadi berat gak? Jadi kayak dia Berat jatuh awalnya. berat jatuh. Jadi hujan yang harusnya udah turun tuh dia jadi tertunda kak. Jadi beberapa wilayah itu hujannya itu tertunda kak. Nah itu yang pertama kak. Terus yang kedua Yang kedua itu tahapan yang terganggu ini kak, ada presipitasi. Oke. Nah presipitasi ini kan turunnya hujan kan. Nah kalau dia normal kayak ya, kalau prosesnya normal, air yang jatuh ke bumi itu tuh pH-nya netral, sedikit asam, alami Iya, pokoknya benar. kan. Nah tapi gara-gara gangguan polusi udara, nah air yang jatuh ke bumi ini nih mengandung sulfur oksida kak, dan juga nitrogen oksida. Nah ini nih gara-gara zat-zat tadi menyebabkan hujan yang turun itu tuh adalah hujan asam kak. Hujan asam. Iya. Air hujan ini kan, kalau hujan asam itu kan airnya itu bersifat korosif yang bisa merusak apapun yang disentuhnya kak, Benar-benar. makanya sangat berbahaya. Nah jadi kak, dari sosialisasi kami ini nih kami menyimpulkan ya kak, jadi kita ini sebagai masyarakat nih mempunyai beberapa langkah kak untuk mengurangi polusi udara di Solusi. Palembang. Ya solusi, semacam solusi gitu kak. Yang pertama itu kita bisa menggunakan transportasi umum untuk mengurangi emisi gas NO. Nah, yang kedua itu kita bisa mendukung transisi energi bersih untuk kurangi emisi SO dari batu bara. Jadi teman-teman, kualitas udara di Palembang pada saat ini berada pada kategori sedang. Namun, kondisi umumnya masih aman, tapi disarankan untuk memantau kualitas udara secara berkala, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. Nah, jadi banyak tahap yang terganggu nih di polusi udara. Tetapi yang paling parah dan yang paling utama itu adalah di tahap kondensasi dan tahap presipitasi. Setiap asap yang kita hasilkan hari ini Adalah racun yang akan kita minum besok. Mari kita jaga bumi. Selamat Hari Bumi. Dadah. Dadah. Kedua, mungkin sekian presentasi dari kami, tapi sebelum itu kami akan membuka. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari kami, tapi sebelum itu kami akan membuka sesi tanya jawab bagi yang ingin menanya. Yang ingin menanya silakan. Ya, Andrew. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Tadi kan kalian sudah mengatakan cara untuk cara untuk mencegah terjadinya hujan asam ini. Nah, yang aku penasaran ini, kalau misalnya hujan asam ini sudah terlanjur terjadi, pasti kan kualitas tanahnya itu udah buruk tuh. Nah, apa yang bisa kita lakukan supaya mengembalikan kualitas tanahnya menjadi yang seperti semula atau subur gitu? Terima kasih. Baiklah, terima kasih saudara Andrew. Bagi yang ingin menanya lagi, silakan. Baiklah, pada saudara Andrew pertanyaan Anda akan dijawab oleh saudari Aquina. Saudara Aquina, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Kepada saudara Andrew, pertanyaannya adalah apa yang bisa dilakukan untuk mengembalikan kualitas tanah yang tercemar saat terjadi hujan asam? Ya, jadi untuk mengembalikan kualitas tanah yang tercemar hujan asam itu fokus utamanya adalah menetralkan keasaman dan memulihkan unsur hara pada tanah tersebut. Ya, dan cara yang dapat dilakukan adalah yang pertama itu kita dapat melakukan pengapuran. Pengapuran itu untuk menambah seperti kalsium karbonat ke tanah untuk menaikkan pH sehingga pH-nya menjadi normal kembali. Selanjutnya adalah penambahan bahan organik seperti pupuk kompos, pupuk kandang atau humus. Bahan organik itu bisa membuat tanah menjadi lebih baik lagi. Dan pemupukan yang tepat itu mengandung unsur penting untuk menjaga nutrisi yang tercuci oleh tanah yang asam sehingga dapat kembali subur. Kalau misalnya apakah asam itu bisa terurai sendiri? Apakah asamnya bisa hilang sendiri kayak siklus alami tanpa kita membantu dalam menetralkan? Karena kita nggak bisa membantu misalnya hujan asamnya terjadi di area yang luas kan, misalnya di hutan. Kita nggak bisa semata-mata membantu ke seluruh area hutan. Jadi apakah bisa secara alami dan berapa lama? Ya, terima kasih kepada saudara Andrew. Harusnya bisa lah, kan bumi itu kan meregenerasi dewa. Iya bisa alami. Kalau hujan alami lagi ini bisa ternyata. Iya.
Oke, untuk saudara Andrew, untuk kalau misalkan tidak dinetralkan pakai pupuk atau pakai bahan lain, tapi dinetralkan sendiri dari alamnya sendiri begitu. Kalau misalkan dari alamnya sendiri itu mungkin bisa, tapi membutuhkan waktu yang lama. Dan karena dalam tanahnya sendiri itu mengandung kalsium, magnesium yang bisa menetralkan asam secara perlahan. Tapi kalau misalkan tanpa bahan bantuan seperti pupuk tadi, itu mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama. Terima kasih. Ya. Baiklah, karena tidak ada lagi yang ingin menanya, presentasi kami cukupkan pada saat ini. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.